Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Terpenjara oleh pikiranku sendiri, rasa kecemasan dan ketakutanku yang berlebih. Aku merasa bingung dan hampir putus asa. Tubuhku mulai melemah, kekhawatiranku semakin menjadi-jadi. Seakan-akan gairah hidupku mulai menghilang. Aku merasa hampa. Tidak ada lagi ketenangan dan kebahagiaan yang kurasakan saat ini. Kamu kenapa sih? Kamu itu gak kenapa-kenapa. Sudahlah, jangan terlalu didramatisir. Bahkan orang-orang di sekitarku tidak mengerti dan tidak memahami dengan apa yang aku rasakan saat ini. Aku semakin takut dan bingung. Sungguh aku merasakan kebingungan yang sangat amat dengan rasa ketakutanku, rasa kekhawatiran dan kecemasanku. Belum lagi waktu istirahat yang sering terganggu, sering terbangun di tengah malam akibat mimpi buruk. Jantung berdebar-debar, keringat dingin, rasa kelayangan, bahkan serangan panik. Sungguh, aku bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Subki Al-Bukuri ngajak semua sahabat, para netizen untuk subscribe sahabat kita semua, Kang Jupri Padmawinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang sudah mendukung channel saya dan memberikan like, komen, subscribe channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat dan teman-teman setia saya. Saya akan terus mendukung teman-teman agar bisa terlepas dari yang namanya penjara pikiran dan sensasi-sensasi yang dirasakan selama mengalami anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan berlebih. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi setiap kesulitan, setiap permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan. Salam sehat dan bangkit selalu. Berbicara masalah anxiety, gangguan kecemasan berlebih dan rasa ketakutan, kekhawatiran yang sekarang teman-teman alami ataupun pengalaman saya pribadi pernah mengalaminya. Jadi masih banyak yang takut terhadap cibiran orang-orang di sekitar kita ataupun keluarga yang belum mengerti sepenuhnya, memahami apa yang teman-teman rasakan
Jadi banyak sekali lah terkadang saya merasakan apa yang teman-teman rasakan, takut untuk berbicara kepada orang-orang terdekat, keluarga, suami, istri, atau siapapun itu sanak saudara, karena percuma gitu untuk menceritakan apa yang sedang dialami. Itu mereka tidak mengerti karena dukungan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat kita lah yang setidaknya mampu memberikan kenyamanan ataupun bisa mendukung kita keluar dari yang namanya rasa ketakutan yang selama ini teman-teman rasakan. Terus ada lagi sahabat saya yang pernah sharing-sharing bareng. Sampai saat ini dia takut, padahal dalam kesehariannya sangat menderita. Jadi setiap hari ada aja yang dirasakan di tubuhnya gitu, seperti meriang, sensasi-sensasi lah yang ditimbulkan akibat kecemasan. Dan pada akhirnya dia takut untuk melakukan pengobatan. Karena gini loh sahabat, jika sudah mengalami gangguan psikis itu maka akan terasa sangat kesulitan. Dia sulit untuk bangkit sendiri. Disinilah peran penting keluarga, orang-orang terdekat dengan teman-teman yang mengalami gangguan psikis. Mereka akan kesulitan gitu. Makanya dari teman-teman banyak yang menutupi ataupun takut untuk berbicara dengan orang di sekitar, keluarga, suami ataupun siapapun, malah memilih untuk terus dalam penderitaan. Karena apa? Karena semakin lama jika gangguan itu terus-menerus dirasakan setiap harinya, maka akan kesulitan. Contoh, kemarin juga ada yang sakit, ada yang sampai sudah gangguan pikiran, kecemasan yang sudah mempengaruhi tubuh gitu kan. Akhirnya meriang, terus dia sakit, sesak segala macam, dan pada akhirnya takut untuk berbicara dengan orang-orang terdekat gitu. Padahal di sini dukungan orang-orang terdekatlah, seperti suami ataupun keluarga, orang tua, saudara, setidaknya ada yang bisa memahami keadaan kita saat ini gitu. Dan tidak perlu lagi untuk takut bercerita kepada saudara kita atau orang-orang terdekat kita, karena pertama kali yang mengetahui kondisi kita adalah selain diri kita, kita harus mencari juga orang-orang di lingkungan kita yang bisa mengerti keadaan kita gitu. Karena kepada siapa lagi selain kita terpuruk, agar kita bisa terlepas, minimal memberikan kenyamanan gitu, melakukan pengobatan, itu tuh harus ada yang mendampingi gitu. Karena orang-orang dengan gangguan psikis atau gangguan mental lainnya itu sangat amat berasa kesulitan. Nah, seperti itu sahabat semua. Jadi mulai hari ini ceritakanlah keluh kesah apa yang dirasakan gitu. Memang terkadang keluarga juga ada yang bilang, kamu kenapa sih? Kamu takut apa gitu. Tak jarang mendapatkan kata-kata yang kurang mengenakan lah. Kamu tuh gak apa-apa, kamu tuh jangan terlalu didramatisir. Ataupun kamu
jangan berlebihan. Ya itu, saya turut prihatin lah, karena orang di luaran sana ataupun keluarga, sanak saudara, orang-orang terdekat kita tidak mengerti dan tidak memahami. Bukan tidak ya, kurang mengerti dan kurang memahami apa yang kita rasakan. Sekali lagi, dukungan, support dari keluarga setidaknya memberikan kenyamanan, membangkitkan lagi mental yang blok yang selama ini menghantui dan menakut-nakuti gitu. Karena dengan gangguan kecemasan sulit sekali untuk bangkit, terkecuali gitu loh, kurangnya berdamai dengan keluarga. Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung gitu kan, kenapa terkena gangguan kecemasan. Itu di lingkungan keluarga, kurang berdamai dengan lingkungan keluarga, yaitu itu kita harus damaikan dulu. Kita damaikan dulu, usahakan kita buang rasa sakit hati ataupun luka batin. Terus terkadang kita juga merasa menjadi korban atas kehidupan ini. Wah, saya belum bisa memaafkan, kok saya selalu diintimidasi. Nah, seperti itu saya rasa untuk kondisi saat ini ataupun kapanpun gitu, kita harus merilis semua, melepas dan membuang itu semua, agar kita merasakan kembali kedamaian gitu. Jadi proses untuk kesembuhan, rasa ketakutan, kecemasan, was-was berlebih itu bisa ditanggulangi gitu, atau bisa didamaikan agar tidak semakin terpuruk, memenjarakan kita semakin terpuruk dalam sebuah penderitaan kehidupan. Makanya tak jarang juga teman-teman sering menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan nasib kita, yaitu sebenarnya kurang tepat. Jadi kehidupan kita ini adalah benar-benar kehidupan yang harus kita jalani. Gitu sahabat. Jadi kita yang merasakan gitu. Jika kita terus-terusan menyimpan dendam, menyimpan luka batin, sama saja kita menyimpan bangkai dalam diri kita. Semakin lama akan semakin membusuk. Makanya di sini kita ikhlaskan, kita maafkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Untuk saat ini kita berpikirnya jauh ke depan. Kita perbaiki pola hidup kita, keseimbangan pola hidup kita, ya kita konsumsi makanan yang mengandung serat dan gizi. Untuk yang trauma terhadap makanan, ya saya rasa buang dululah kecemasannya. Kita buang dulu kecemasannya agar kita bisa kembali menikmati makanan yang menjadi trauma ataupun yang selama ini kita pantang gitu. Untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan kecemasan, berjuang untuk bangkit. Jadi banyak sekali metode pengobatan yang sudah dijalankan, cuman belum menemukan kesembuhan ataupun kesehatan kembali gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pengobatan kalian, hanya saja mungkin kurangnya support ataupun dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat kita. Karena untuk memberikan kenyamanan pada diri kita gitu, ataupun teman-teman semua yang sekarang sedang mengalaminya, yaitu yang terpenting adalah
faktor dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dan satu hal yang terpenting juga, bahwa kita juga tidak sepenuhnya ketergantungan terhadap keluarga. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus jika sudah mendapatkan dukungan dari keluarga, sudah mendapatkan sebuah kenyamanan ataupun ketenangan, setidaknya itu modal penting untuk kita melangkah lebih lanjut, seperti melakukan pengobatan ataupun terapi. Itu lebih bagus. Dan yang kedua, berdamai. Cara mendamaikannya mungkin dari lingkungan keluarga kurang berdamai, ada luka batin, ada rasa sakit hati tentang masa lalu gitu. Terkadang kita merasa menjadi korban atas kehidupan ini. Nah, itu yang terpenting juga. Jadi langkah pertama ya kita damaikan dulu. Kita damaikan rasa-rasa itu, kita terima, kita maafkan, dan kita ikhlaskan hal-hal yang pernah terjadi dalam diri kita. Mau hinaan ataupun mau cacian, itu kita maafkan, kita ikhlaskan. Itu cara sederhana untuk bisa merilis atau membuang rasa sakit hati kita setiap harinya gitu. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang, sadarilah, kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa rasa kecemasan dan ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita. Sejatinya itu sifatnya hanya menakut-nakuti. Karena apa? Karena diri kita setiap hari mencemaskan, mengkhawatirkan, karena di dalam pikiran kita tuh terlalu berisik dengan hal-hal negatif gitu. Waduh, nanti saya gimana kalau saya seperti ini terus? Saya sangat menderita, gimana anak saya, gimana istri saya, atau gimana suami saya gitu kan. Akhirnya rasa kecemasan yang paling tinggi yaitu takut saya mati, gitu aja. Takut dunia ini berakhir, dan pada akhirnya rasa ketakutan itu semakin meluas. Takut mendengar suara burung. Wah, itu burung berbunyi lagi. Nanti jangan-jangan ya besok saya akan mati, atau hari ini saya akan mati. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang kurang tepat gitu. Cara mengatasinya yaitu kita yakini, kita imani, karena setiap perkataan adalah doa untuk diri kita. Jadi kita imani doa kita sugestikan diri kita dengan hal-hal yang baik-baik. Semisal burung itu berbunyi gitu kan, burung yang konon katanya kalau burung itu berbunyi itu membawa kematian. Kita sugestikan diri kita, kita yakini diri kita bahwasanya burung itu ciptaan Tuhan gitu aja. Kita juga sesama ciptaan Tuhan, dan nyawa kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Bahkan raga kita yang sekarang kita pakai itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya keyakinan. Insya Allah teman-teman semua akan terbebas dari yang namanya gangguan-gangguan atau rasa-rasa ketakutan. Terus untuk yang melakukan pengobatan gitu, kok saya sudah melakukan pengobatan asam lambung, terus
saya kok nggak sembuh-sembuh, malah yang ada setiap harinya ada aja sensasi dalam tubuh gitu, seperti sakit pinggang, ataupun setiap hari merasakan seperti tubuh tuh seperti demam gitu. Belum lagi sakit kepala, kelayangan, ataupun sesak, seringnya bersendawa, yaitu karena ada yang bermasalah dengan pikiran kita, terlalu berisik. Jadi gitu kawan-kawan. Dan semua juga salah satu bentuk ikhtiar pengobatan, entah itu medis, entah itu herbalis, ataupun terapis. Itu semua sebenarnya sebagai pelengkap untuk kita ikhtiar gitu kan. Kalau ada yang ngambil jurusan medis aja, terus kok saya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus ada yang terapis ataupun hipnoterapi, kok saya nggak sembuh-sembuh. Terus ada pula yang herbalis, kok saya belum sembuh-sembuh gitu kan. Berarti ada yang bermasalah, ada yang belum kita damaikan, dan ada yang belum kita rilis gitu. Satu, mungkin adanya keraguan-raguan dalam diri kita. Ingat sahabat, dimanapun, kapanpun kita melakukan pengobatan, jika di sisi lain ada keraguan-raguan atau kurangnya dukungan, itu bisa jadi faktor utama kenapa sulit terlepas atau terbebas atau sulit sembuh dari yang namanya gangguan pikiran. Nah itu keraguan-raguan itu, makanya terus terlalu mengkhawatirkan. Wah, saya kemarin berobat terus saya tidak sembuh. Akhirnya mengkhawatirkan, jangan-jangan saya juga berobat ke tempat yang lain terus saya tidak sembuh, dan pada akhirnya hidup saya akan berakhir. Nah itu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi selain dukungan dari keluarga, faktor keyakinan, terus semangat jiwa ini untuk terus ikhtiar berlatih sampai benar-benar menemukan kesembuhan itu. Teman-teman, stop untuk memilih lebih baik. Saya menerimalah apa adanya, terus tidak melakukan ikhtiar karena trauma. Sudah berbagai macam bentuk pengobatan, cuman tidak bisa menemukan solusi ataupun kesembuhan dalam diri. Itu sebenarnya buang jauh-jauh lah pemikiran seperti itu. Lebih baik kita memilih untuk keluar, mengambil keputusan, keluar dari zona nyaman. Selama ini untuk teman-teman yang mengurung diri untuk tetap berdiam diri di rumah ataupun di kamar, karena kan untuk para penderita anxiety itu kamar dan rumah itu adalah tempat paling ternyaman. Jika kita terus-terusan memilih ataupun memilih tempat-tempat zona nyaman seperti itu, maka kita akan semakin kesulitan. Justru di tempat-tempat itulah pikiran kita semakin kemana-mana gitulah. Akhirnya setiap hari ada aja yang dirasakan dalam tubuh. Kurangnya pergerakan, kurangnya asupan makanan, terus vitamin, rasa kebahagiaan gitu kan, yang bisa meningkatkan hormon endorfin kita gitu. Jadi makanya kenapa sih setiap hari kok saya ngerasainnya galau, ataupun setiap hari saya merasakan kayak kurang bergairah hidup, yaitu karena mungkin kurangnya bersosialisasi ataupun terlalu lama kita di zona nyaman.
akhirnya kita terpuruk dan mengalami sebuah kebuntuan dalam pikiran kita gitu. Akhirnya kita berbicara, seolah-olah kita berbicara dengan diri kita, dan akhirnya berisik sekali dalam pikiran kita. Rasa-rasa kekhawatiran yang berlebih, takut kematian, dan akhirnya meratapi nasib. Oke sahabat, itu aja. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Pokoknya jangan putus asa lah. Terus berjuang sampai benar-benar menemukan kedamaian dan ketenangan. Sekali lagi, faktor keluarga, orang-orang terdekat, dan saya pribadi juga, saya terus mendukung dan mensupport agar terbebas dan bisa kembali lagi menikmati kehidupan dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan pastinya sehat selalu.